selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tugas dari pendidikan guru dengan topik koneksi antar materi, visi, guru penggerak. Saya Yusef Kurniawan, CGP Angkatan 2, kelompok A1 dari Kabupaten Banyumas. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat serta bahagia dalam belajar. Baik teman-teman semua, visi murid di masa depan. Tentang visi murid di masa depan yang tentunya dapat diraih melalui implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, inquiry apresiatif, tahapan baca, serta merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Jadi, apabila kita sebagai guru dapat mengimplementasikan ke semua itu, maka visi murid di masa depan akan tergambar dan tercapai. Tentunya dengan kita ikhlas menuntun murid agar dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan kodratnya sebagai anak. Rumusan visi ini tentunya harus kita siapkan dengan matang, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan nilai dari guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Tiga, menjadi coach bagi guru lain. Empat, mendorong kolaborasi antar guru. Lima, mewujudkan kepemimpinan murid. Rancangan strategis perubahan inquiry apresiatif. Baca.
Tahapan Bagja terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Penerapan inquiry apresiatif, ya. Menerapkan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi murid dan merancang strategi untuk menumbuhkannya. Saya akan mencoba melakukan perubahan di sekolah dengan perubahan yang saya beri nama sekolah hijau. Maksud dari sekolah hijau adalah ingin membuat sekolah menjadi sejuk, nyaman, seperti taman bermain bagi murid. Ya, harapannya murid jadi nyaman, tenang dalam belajar, tentunya bahagia. Oke. Untuk mewujudkan sekolah hijau, saya akan mencoba mengimplementasikan melalui tahapan Bagja. Apa itu tahapan Bagja? Tahapan Bagja itu terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama P, ya, Bagja P, buat pertanyaan. Kemudian tahapan kedua A, ambil pelajaran. Tahap ketiga G, gali mimpi. Tahap keempat C, jabarkan rencana. Dan tahap kelima adalah atur eksekusi. Sebuah prakarsa perubahan sekolah hijau yang berpihak pada murid dan dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Murid nyaman dan sejuk dalam belajar, murid bahagia. Tahapan Bagja. Tahap yang pertama B, buat pertanyaan. Dalam tahapan ini saya mencoba membuat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa hal positif dari sekolah hijau yang ada di sekolah? Ya, tentunya di sekolah saya, di SD Negeri 2 Gemurang. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana pelaksanaan sekolah hijau yang berpihak pada murid di lingkungan sekolah? Nah, dari pertanyaan itu, kemudian strategi yang ada yang saya coba ajukan adalah yang pertama, mengadakan musyawarah kerja sekolah untuk membuat desain sekolah hijau yang berpihak pada murid dan lingkungan sekolah. Strategi yang kedua adalah membuat program sekolah hijau yang berpihak pada murid dan lingkungan sekolah. Kemudian, tahap yang kedua, A, ambil pelajaran. Dari tahap ini, pertanyaannya adalah yang pertama, apa manfaat sekolah hijau bagi murid, warga sekolah, dan sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana memotivasi peran warga sekolah untuk mensukseskan sekolah hijau? Dari pertanyaan itu, kemudian tindakan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan observasi dan studi banding ke sekolah hijau, yaitu sekolah yang sudah menerapkan lingkungan sekolah hijau. Yang kedua adalah meyakinkan warga sekolah mengenai kebermanfaatan sekolah hijau bagi murid, bagi warga sekolah, dan bagi lingkungan sekolah. Tahap yang ketiga dari Bagja, yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan untuk tahap 3 yang pertama adalah, apa dampak dari sekolah hijau? Yang kedua, apa yang diharapkan dari sekolah hijau? Yang ketiga, bagaimana perasaan murid, warga sekolah dengan sekolah hijau? Kemudian dari pertanyaan itu, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan studi literasi mengenai dampak dari sekolah hijau.
Yang kedua, meyakinkan murid, rekan guru, kepala sekolah atau warga sekolah untuk konsisten dengan program sekolah hijau. Yang ketiga, mengajak murid untuk belajar di alam hijau terbuka, misal di kebun warga sekitar sekolah. Ya, itu tahap ketiga, gali mimpi. Kemudian tahap keempat adalah jabarkan rencana. Dari tahap keempat ini, pertanyaannya yang pertama adalah mulai dari kapan mewujudkan sekolah hijau? Yang kedua, bagaimana teknis implementasi dari sekolah hijau? Itu pertanyaannya. Kemudian tindakannya yang pertama adalah mengimplementasikan sekolah hijau segera setelah seluruh warga sekolah sepakat dengan program sekolah hijau. Ya, kalau sudah disepakati, kemudian eksekusi. Ya, segera maksudnya ya. Kemudian yang kedua, saling memotivasi untuk menjaga konsistensi dalam mewujudkan sekolah hijau. Ya, konsisten ini kita saling memotivasi begitu. Tahap yang kelima adalah atur eksekusi. Ya. Tahap yang kelima, pertanyaannya yang pertama adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap program sekolah hijau? Dan yang kedua, siapa yang berperan dalam mewujudkan sekolah hijau? Yang ketiga, bagaimana cara agar konsisten dalam mewujudkan sekolah hijau? Dari pertanyaan itu, tindakannya adalah yang bertanggung jawab yaitu kepala sekolah tentunya sebagai manajer sekolah. Kemudian yang berperan dalam mewujudkan sekolah hijau adalah seluruh warga sekolah. Caranya adalah, cara agar konsisten adalah saling memotivasi antar warga sekolah dan membuat catatan perkembangan program sekolah hijau. Iya. Demikian tadi tahapan Bagja mengenai perubahan sekolah untuk menuju sekolah hijau ya. Kemudian yang terakhir, manfaat sekolah hijau itu apa? Ada 6 manfaat nih yang saya tulis. Yang pertama, membuat lingkungan bersih, sejuk dan hijau tentunya. Yang kedua, membuat suasana belajar menjadi nyaman dan tumbuh rasa bahagia. Kuncinya belajar bahagia. Yang ketiga, menyajikan lingkungan sekolah sehat. Yang keempat, menjauhkan warga sekolah dari sumber penyakit. Yang kelima, sebagai ruang edukasi cinta alam kepada murid. Dan yang keenam, menyajikan taman belajar, taman siswa sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya, itulah manfaat sekolah hijau menurut versi saya. Oke. Kemudian demikian teman-teman koneksi antar materi mengenai visi guru penggerak. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bahagia. Oke, salam guru penggerak, salam bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.